Akhirnya kita menunggu untuk teman-teman dari ISC belum gabung kita nih. Rencana nanti kita akan ngobrol sama Mas Irfan rencananya gitu. Cuma ini kita belum ada, belum datang. Jadi saya sudah membuat dua trik saat kita berbicara. Ini nggak cuma berguna buat teman-teman yang starter ya atau yang gagap, tapi juga bisa berguna buat saya. Oke, ini udah join. Halo. Oke. Saya masih dulu bentar. Harusnya sama Mas Irfan sebagai kita lihat. Dengan siapa saya akan berbicara? Asik. Selamat siang, halo Mas. Halo, Akhirnya. Ini bisa ngobrol di sini. Selamat siang. Ini kayaknya agak-agak delay ya untuk aku ya. Agak delay. ya, mungkin kita bisa mulai sekarang. Kenapa? Putus-putus? Bisa mulai. Oke, baik, kita mulai. Baik, jadi Aku selamat sore Fandi. teman-teman. Selamat sore teman-teman, selamat sore Mas Irfan. Ini ada Mas Diki juga ini. Ya, Sebelumnya saya mau ngasih opening dulu buat yang mungkin belum kenal saya, teman-teman dari SC. Saya adalah Asli Davi. Saya salah satu orang yang starter, salah satu orang yang gagap, dan pekerjaan saya adalah seorang penyiar dan juga public speaking. Dan saya ingin berbagi cara untuk mengatasi blok pada saat kita ngomong, saat kita ngobrol. Biasanya kan susah untuk memulai sebuah kata. Kalau saya pribadi, setiap orang memiliki susah di kata masing-masing ya. Tapi kalau saya pribadi, saya susah di huruf J sama D. D-nya saya bisa D, bukan D, harusnya D ya. Saya susahnya di situ dan akhirnya saya dan akhirnya saya belajar, bentar ya. Dan akhirnya saya belajar proses sebelum kita menginjak ke materi saya. Perlu diingat lagi ada dua hal. Pertama adalah dukungan dari sekitar, dukungan dari orang tua, dukungan dari lingkungan itu sangat berpengaruh. Starter itu bukan hanya permasalahan kita bicara aja, itu juga mental dan juga psikis. Kalau iya. mental sama psikis kita itu nggak ada yang membantu, di dropin terus, kita akan makin susah. Gitu. Terus yang kedua adalah uh, repetisi ya teman-teman. Berlatih itu nggak ada berhentinya. Contoh kayak Mas Irfan nih, pasti nggak langsung 2 hari langsung ngomong nggak juga gitu kan. Pasti kan juga butuh proses. Kalau saya Iya. pribadi saya juga butuh proses. Ya. Kira-kira sebelum ke materi, Mas Irfan butuh berapa lama untuk benar-benar nemuin momentum? Aku kalau mau harus kayak gini nih biar lancar. Butuh berapa lama, Mas? Pas saya mulai starter, Ya, jadi pada saat starter kemudian coba ngomong ngobrol akhirnya menemukan gini nih caranya supaya mensiasati starter saya supaya nggak keluar. Itu butuh waktu berapa lama Mas oh, kira-kira? kayak butuh waktu berapa lama? Hmm. Iya, butuh waktu berapa lama supaya Oh, bisa belajar mempelajari itu. mungkin mungkin selama sekolah sampai kuliah itu juga masih belajar sih untuk mencari Belajar. yang nyaman buat saya, khususnya misalnya cara mengatasi biar gagapnya nggak keluar gitu. Hmm. Mungkin kalau saya dengan cara itu mungkin selama kuliah mungkin 3 tahunan kali ya. Tiga Jadi tahun ya. untuk selama berbicara, saya kan untuk mempermudah mungkin dipakai kata awalan gitu, terus habis Ya. itu terus kayak mencari kata pengalian gitu. Itu sih kalau saya. Itu sama tuh, itu sama juga. Itu sama. Saya juga seperti itu. Jadi butuh waktu sekitar 2 sampai 3 tahun sampai akhirnya Iya, saya bisa.
Iya Kadang betul. kata iya, oke. Itu awal-awal tuh buat nutupin pengalihan tuh. Jadi Iya, jadi ya kita akan ya gitu. Nggak. kayak seperti Di kayak pengalihan. menggunakan kata pengalian terus sama mancing orang ngomong duluan gitu biar kita mau ngomong dulu tapi ketahan biar kita suruh orang lain ngomong habis itu kita ceplosin gitu. Jadi itu mungkin bisa membantu sih. Bisa bantu juga. Iya. Jadi ya bisa apa ya? Bisa pertama bukan apa ya? Bukan mengurangi, lebih tepatnya mensiasati mungkin ya. Mensiasati agar tidak keluar gagapnya. Gitu. Halo Kak Yuko Sam. Kak Yuko Sam ini adalah salah satu guru public speaking juga di Surabaya. Kak Yuko. Halo. Selamat datang. Ada Mas Ervan juga. Mas Ervan ini adalah uh, komikus dari komik Godam Hitam Putih. Godam Putih Hitam dari Bumi Langit Studio. Halo Mas Ervan. Oke, saya ada dua trik sih sebenarnya. Ada dua metode sebenarnya. Ada dua metode yang nanti ini bisa digabungin. Poinnya pada saat kita ngobrol dan gagap bagi teman-teman ya teman-teman di SC terutama beberapa kali saya sempat ngobrol di grup saya melihat ada yang seakan-akan terburu-buru ingin cepat ngobrol lancar gitu padahal it takes time practice makes perfect ya Mas Irfan ya Mas Irfan butuh 3 tahun saya butuh 3 tahun Iya. juga gitu jadi nggak ada kita starter kita gagap nih terus ada satu metode terus minggu langsung lancar nyerocos nggak bisa saya butuh waktu transisi dari saya MC amatir dari pasar ke pasar dibayar dengan ucapan terima kasih dan nasi bungkus sampai jadi MC jadi presenter jadi penyiar saya butuh waktu 2008 9 10 11 7 tahun. Oke, mantap, mantap. Kurang dekat ya mic-nya ya. Siap, siap, siap. Kayak gini, kayak gini. Saya butuh waktu sekitar 7 tahun sampai akhirnya saya bisa berprofesi sebagai penyiar. Seorang yang gagap berprofesi sebagai penyiar itu butuh waktu 7 tahun. That it takes time ya. Nah, saya ada sedikit metode. Saya namakan ini adalah penamaan saya sendiri. Mungkin ada yang memiliki nama yang lain di luar sana. Saya namakan ini adalah kerangka berbicara. Ini ada kerangka berbicara. Aduh, sayanya mirror ya sayangnya ya. Kalau nggak mirror itu bisa kebaca. Kerangka berbicara itu terdiri dari opening, materi, closing. Dan dimanapun kita, dengan siapapun kita, tanpa kita sadar sebenarnya kita berbicara dengan kerangka berbicara. Opening itu biasanya adalah salam pembuka, materi itu poin kita ngomong, closing itu salam penutup. Ini nggak cuma di public speaking, tapi juga sehari-hari juga kita pergunakan. Contoh kita nanya jalan aja itu pakai kerangka berbicara gitu. Kerangka berbicara contoh seperti ini. Pak, permisi Pak, saya mau nanya, Pak, Jalan Atambua itu di mana Pak ya? Ini materi. Closingnya, oh iya Pak, makasih Pak ya, makasih bye. Setiap kali kita berbicara dengan orang, kita memakai kerangka berbicara. Opening, materi, dan juga closing. Ini diingat-ingat dulu ya teman-teman di keep dulu kerangka berbicara opening materi dan closing dan salah satu metode yang saya pakai pada waktu saya mencoba untuk membenahi kegagapan saya adalah saya suka merekam suara saya sendiri dan saya menulis 5 data saya itu adalah nama lengkap saya tulis tuh nama lengkap saya nama panggilan saya kemudian tempat tanggal lahir saya, alamat saya, kemudian cita-cita saya atau saya bekerja di mana gitu. Endingnya seperti itu. Pokoknya 5 data saya ini. Di sini kalau misalnya kita sebutkan jadinya seperti ini ya. Nama lengkap Aswin David Prasetyo, nama panggilan Aswin, tempat tanggal lahir Surabaya 10 Agustus 87, kemudian alamat saya ada di Surabaya, kemudian cita-cita saya sebagai penyiar. Itu kan seperti itu ya. Tapi kita tidak boleh berkata seperti itu. Kita harus seperti bercerita, storytelling, harus seakan-akan berbicara kepada orang di depan kita. Jadinya seperti ini.
Nama lengkap saya adalah Aswin Dafri Prasetyo, tetapi saya cukup dipanggil dengan Aswin saja. Dan saat ini saya bertempat tinggal di Surabaya. Kebetulan saya lahir pada tanggal 10 Agustus tahun 87 dan cita-cita saya adalah menjadi penyiar. Itu seperti itu. Dan oh, ya Mas Edityo, siap 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 Mas Edityo. Dan itu tadi 5 data saya tadi itu namanya masuk ke materi. Materi itu masuk ke sini. Jadi kalau kita gabung, jadi seperti ini. Hai semuanya, nama saya adalah Aswin Dafri. Saya akan berbicara tentang 5 data saya. Nama lengkap saya adalah Aswin Dafri Prasetyo, tapi cukup dipanggil dengan Aswin saja. Dan saat ini saya bertempat tinggal di Surabaya. Tempat tanggal lahir saya di Surabaya 10 Agustus tahun 87 dan cita-cita saya menjadi seorang penyiar. Itu tadi adalah 5 data saya. Kita bertemu lagi dalam waktu. I'm out, see you and bye-bye. Itu bisa kita latih. Mulai dari kita coba tulis aja dulu. Kita tulis poin-poinnya, nama lengkap, nama panggilan, kemudian tempat tanggal lahir, dan direkam berdasarkan kerangka berbicara. Opening, materi, closing. Opening terdiri dari salam pembuka, materi adalah isi dari apa yang kita bicarakan, closing adalah salam penutup. Kalau kita sudah terbiasa menggunakan struktur itu, insya Allah kita saat ngomong kita nggak akan bingung memulai dari mana nih, polanya mulai dari mana nih, gitu. Ada polanya, opening, materi, closing. Jadi seperti itu. Obangs, Obangs ini adalah teman saya juga, dia memiliki usaha jual beli. Ini bahas public speaking, Bang, sama teman-teman ISC, Indonesian Starter Community. Teman-teman dengan kelainan bicara atau gagap seperti aku. Dan sampai mana dilupa. Oh iya, jadi poinnya adalah biasanya kita bingung nih mulai omongan dari mana. Mulai omongannya dari sini aja. Mulai omongannya dari opening. Opening adalah salam buka. Mau salam bukanya assalamualaikum semuanya, atau hai, atau selamat sore. Pokoknya dimulai dari opening. Ingat, kerangka berbicara ini tidak hanya untuk public speaking aja. Kita menggunakan untuk sehari-hari. Tanya jalan bisa kita pakai, kemudian mungkin menanyakan nama bisa kita pakai. Jadi ini bisa dibilang struktur dasar kerangka berbicara. Ada yang mau tanya mungkin sama Mas Irfan, mungkin ada yang kurang jelas mungkin Mas Irfan, atau terlalu cepat saya ngomongnya ya? Oh enggak. Jadi ya mungkin itu kayak salah satu triks Mas Aswin Biasa. mungkin dari awal kayak seperti kayak permulaan kayak untuk cara ngomong di awal mencari topik itu mungkin bisa salah satu cara ini ya trik supaya berbicara lancar sih itu. Iya. Jadi Dari lebih yang ke kan kita bingung ya orang memulai obrolan dari mana. iya itu Mulai dari menyapa. Gitu aja. paling sulit untuk ngucap di awal doang sih. Itu kalau untuk saya sih. Itu kalau saya gitu. Dan memang apa ya? Biasanya memang awalan tuh susah. Jadi kita kayak kan dia ngeblok di sini ya. Dia kayak nyedot di sini gitu. Nyedot di sini gitu. Mau kita omongin tuh agak susah. Dan itu biasanya kita harus punya template tuh, harus punya template dari kita sendiri. Kita nyamannya menyapa dengan apa ya? Hai atau Betul. permisi. Iya. Dan itu biasanya kita pakai terus tuh. Kita pakai terus. Jadi kita pakai terus. Jadi itu memang butuh proses. Jadi buat teman-teman ISC yang kemarin saya sempat dengerin juga beberapa ceritanya, ada yang tanya juga gimana sih cara cepat. Menurut saya nggak bisa cara cepat. Yang ada konsisten. Karena sepengetahuan saya dan juga ada salah satu teman ISC, saya lupa namanya siapa, kita sempat ngobrol di grup. Dia adalah model juga, dia mengikuti beberapa casting. Dia juga butuh waktu. Bayangin, dia ikut casting nih, cakep.
Dijak ngobrol Iya. dia gagal. Itu kan jadi sangat berpengaruh ke pekerjaannya kan. Begitu pula juga aku. Aku pertama kali masuk ke radio gagal. Tapi bukan berarti itu membuat kita berhenti. Yang ada adalah kita mensiasati bagaimana agar tetap lancar ngobrolnya atau ngomongnya. Nah kalau saran dari saya itu tadi, cara melatihnya adalah coba tulis 5 data saya tadi. Nama lengkap, nama panggilan, alamat, tempat tanggal lahir, dan cita-cita atau pekerja. Kemudian tadi digabungkan dengan kerangka berbicara dari sini. Opening, materinya 5 data saya tadi dengan closing. Kemudian direkam. Biasanya akan ketahuan tuh ukurannya di mana nih. Oh, aku gagap karena kecepatan ngomong mungkin itu ada. Atau mungkin oh aku blockingnya di huruf apa nih, di huruf B mungkin A gitu. Kalau jujur aku pribadi aku di huruf D gitu. Itu awal-awal emang susah, tapi belajar. Ini kalau aku terlalu excited ya, aku ngomong ini bakal cepet banget ngomongku dan bakal kambuh tuh gagapnya. Jadi pelan, pelan gitu. Setiap orang punya teknik dan trik yang berbeda-beda dan Iya. siapa tahu triknya berhasil. Oke, Mas Mas Vicky, jadi penting ya untuk membuat template untuk sebagai pedoman dalam Ya, berbicara. ini mungkin Oke. untuk membuat template untuk sebagai pedoman dalam berbicara, minta tolong diulang sedikit bro, cara buat penjelasan template tadi. Mungkin ya template yang Oke. tadi tulisan di kertas kali ya. Oh, ini kali ya. Oh ya. Aku ulang Iya. agak pelan-pelan ya. Takutnya kecepatan tadi ya, Bang. Oh enggak, sebenarnya sebenarnya saya sih dengarnya agak jelas, cuman kok itu tulisannya kok kayak agak kebalik gitu ya. Iya, soalnya kan pakai kamera depan. Jadi dia Iya. ini ke mirror, jadi tulisannya ke mirror. Jadi bingung kan. Ya, saya lupa kalau mirror gitu. Jadi ini opening tulisannya ya. Ini closing tulisannya. Tapi jadi kebalik jadi Yang dia. atas opening. Ini Ya ya mungkin ini opening itu opening. yang Ini closing. cara-cara awal untuk pembukaan topik kali ya Mas ya. Ya, opening itu terdiri dari salam pembuka dan perkenalan. Iya. Jadinya Betul. uh, ini kalau gini ya gini nih, nah gini kebaca nih. Opening sama closing. Opening dan closing. Opening itu terdiri dari salam pembuka dan perkenalan. Contoh kita tanya alamat. Selamat siang Pak, Iya. saya Aswin, saya dari Surabaya. Saya mau Ah, nanya alamat. Itu opening. Kemudian masuk ke materi. Alamat Jalan Abu Bakar di mana ya Pak ya? Saya soalnya nyari dari tadi nggak ketemu. Setelah itu bapaknya ngasih clue, masih jawaban, baru kita ke closing. Oke Pak, baik, terima kasih Pak ya. Dan hampir semua saat kita berdialog, saat kita berbicara dengan orang, kita memakai ini, struktur atau kerangka berbicara. Tiap orang punya template yang berbeda-beda. Kalau saya iya. biasanya setiap saya siaran, setiap saya ngobrol dengan orang, kalau ngobrol nggak ya, lebih tepatnya di forum-forum yang formal seperti siaran, saya selalu closing dengan ya oke, kita ketemu lagi di lain waktu, saya sudah free, I'm out, see you and bye bye. Itu template saya, see you and bye bye. Mau saya itu MC, saya presenter, akhirnya seakan-akan itu jadi trademark gimmick saya. Oh, Aswin tuh kalau MC atau siaran tuh pasti see you and bye bye. Padahal sebenarnya ya karena itu template saya gitu. Karena kalau ngomong sering itu bisa jadi gagap gue gitu loh. Jadi itu buat mensiasati aja gitu. Tapi bukan berarti akhirnya kita nggak belajar pola lain ya. Begitu pula dengan opening. Saat opening kita Iya. bisa mencoba dengan cara-cara yang lain. Halo Lala, Lala Armala ini juga sempat dia di salah satu grup saya dulu, sempat di salah satu TV swasta juga. Dia tuh sampai sekarang kali ya. Masih di ST Jawa Timur ya Lala. Itu poin itu tadi. Jadi semoga ini bisa berguna. Mungkin nggak banyak, tapi bisa dibilang metode yang saya bagi ini membantu hanya sekitar 25%, 20% aja. Karena saya yakin sisanya ada pada konsistensi dan juga repetisi. Gitu. Mas Irfan aja 3 tahun bisa menemukan template kunci biar
ngobrol tuh enak. Saya butuh waktu 2 hingga 3 tahun. Saya starter, saya gagap, kemudian saya memutuskan untuk being a public speaker. Bagaimana caranya? Ada banyak cara, Ya, banyak banget cara. ah, mungkin kalau yang dari sekolah itu apa ya? Supaya kayak supaya cara tahu apa? Biar dapat ini sih apa? Biar gagap yang nggak keluar mungkin dengan cara-cara itu. Cuman kalau dibilang sembuh sembuh dari gagap sih belum. Ya, ya mungkin kayak gini apa? Kadang suka muncul, kadang suka enggak gitu. Jadi nggak tentu gitu. Mungkin bisa salah satu triknya seperti itu sih gitu. Iya, mungkin Cuma apa kalau ya? masih Itu kan, ya gimana Mas, gimana? Mas Irfan. Tadi mau ngomong apa? Tadi mau oh ngomong apa? oh iya jadi kalau dibilang dapat berhasil sih belum itu. Apa belum dapat membantu. Cuman itu cara saya supaya agar dapat menahan gagap keluar itu ya seperti itu gitu. Banyak anggota yang teman-teman di grup bisa mungkin salah satu teman saya di grup ada yang sebelum ngomong dia harus ngecap dulu. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu juga gitu. Terus kayak ngomong apa tuh? Nah, itu bisa ada Iya, teman saya waktu itu yang saya pernah kopdar ngomongnya pakai kata awalan gimana tuh apa tuh gimana tuh jadi seperti kata awalan membantu gitu. jadi Kayak untuk gitu sih. membantu ya, kalau kalau aku ke ya oke gitu. Itu sama, basically sama sih, basically sama. Tapi Iya. kalau saran saya memang eh, kata lebih bagus dari ya, sorry, kata lebih bagus kali ya daripada, soalnya Mm-mm. takutnya kalau gitu, gini, saya tuh dulu apa ya, pelengkap starter saya, pelengkap gagap saya itu adalah saya punya namanya Tourette syndrome. Tourette syndrome dulu waktu kecil ke remaja. Tourette syndrome itu saya nggak bisa mengkontrol uh, apa ya, tubuh saya, mengkontrol tubuh saya gini. Aku tuh secara nggak sengaja sering tiba-tiba kayak gini. Gitu. Tapi nggak pengen batuk, begitu aja. Mm-mm. Gitu. Dan itu tuh ngefek ke cara ngomong saya, dan akhirnya setiap kali saya sebelum ngomong saya jadi kita jadi gitu. Itu jelek menurutku itu jelek. Aku harus cari trik lain deh, karena itu mempertambah Tourette effectku, itu memperparah Tourette effectku, memperparah, aku nggak bisa mengkontrol mengkontrol syarafku gitu. Pertama, terus yang kedua aku suka gini-gini, nggak jelas tuh Oh, ngapain diri gitu, gitu. Nah itu Tourette effect, dan itu kalau kalau diturutin makin parah itu kalau aku. Dan saat Tourette effect itu aku kombinasikan dengan starterku, dengan gagapku, makin parah Tourette effectnya. Dan dua-duanya nggak bisa saling melengkapi, ada malah saling menjatuhkan gitu. Oke Mas Dwiki, ini apa nih, bantu baca dong Mas Irfan, ini ke bawah dia Mas, salah scroll. Oke, kira-kira oh, penting nggak sih, kira-kira em, penting. saran Mas Duki itu gimana cara blocking blockingnya datang gitu, cara mengendalikannya versi Mas Aswin gitu. Jadi misalnya kita lagi ngomong lagi lancar, lagi lancar, terus pas di pas di tengah-tengah kalimat tuh ada atau gitu atau blocking gitu. Cara mengendalikan versi Mas Aswin gimana? Kalau aku biasanya aku berhenti dulu, terus aku ngomong lagi, tapi dengan pelan. Jadi misalnya aku sangat-sangat bersemangat dan tiba-tiba aku pengen ngomong gitu. Bisa seperti ini ya misalnya. Terus tiba-tiba aku blocking. Aku akan, oke. Heeh. Jadi poinku ya teman-teman itu adalah seperti itu. Itu juga untuk membiasakan diri aku supaya lebih bisa mengontrol tempo. Karena kalau di aku versiku, gagapku itu selain di awal-awal, di blok awal, gagapku itu
akan muncul kalau aku terlalu semangat. I'm over excited, dia akan keluar. Dan if I'm over excited, berarti tempoku makin naik, tempo ngomong. Saat tempo ngomongku naik, disitu nggak bisa kontrol lagi. Makanya begitu tempo ngomongku naik, aku udah mulai gitu. Aku berhenti dulu, aku atur temponya lagi, aku ngomong lagi, aku ulang dengan pelan-pelan. Dan jangan menunjukkan kalau kamu apa ya, jangan menunjukkan kalau kamu malu atau salah. Enggak, itu bukan hal yang perlu dimalu-malukan gitu. Setiap orang berhak buat bangga sama dirinya sendiri, gitu ya. Iya. Dan kebetulan aja bentuk dari itu, kebetulan aja Allah memberikan kita something special, yaitu cara mengolah kata kita berbeda. Orang-orang gagap itu kan berbeda cara mengolah katanya gitu. Dan bagaimana agar kita bisa atau mereka bisa mengerti apa yang kita ingin bicarakan. Dan kita pelan-pelan aja, pede aja gitu. Nggak ada yang perlu dimalu-maluin gitu. Kalau ada orang yang ini stigma orang gagap, ini yang aku masih apa ya? Jujur aja aku nggak suka stigma orang gagap, seakan-akan orang gagap itu kurang pintar gitu. Seakan-akan orang gagap itu kurang pintar, padahal kalau kita bedah, kalau kita lihat di beberapa literasi itu ada, di googling aja, kecepatan berpikir, ada beberapa orang gagap yang kecepatan dia berpikir lebih cepat daripada mulutnya untuk mengolah kata. Jadi misalnya kita mau ngomong ABCD, otak udah ABCD, ini masih ke ABC nih. Mulutnya jadi masih untuk ketahan. Ke ABC, iya gitu. Iya. Dan Sering mau terjadi. ke ABC, betul. Mau ke D kan dia kan butuh lompatan kan. Dan dia otomatis agak-agak kesendat gitu supaya bisa mengikuti ritme otak gitu. Jadi itu bukan berarti Anda kurang pintar, itu bahkan bisa dibilang bahwa ya kecepatan otak Anda lebih cepat daripada mulut Anda. Dan kalau ada orang lain di luar sana, teman-teman di SC ya, yang mentertawakan kalau Anda gagap, santai aja, biasa aja, jangan rendah diri. Ya bilang aja, ya ntar bro, ntar ya, gue ulangi lagi ya, gini maksud gue. Gitu aja. Tekankan ke diri mereka bahwa lu diam, dengerin gue ngomong. Oke. Jangan iya ya gue salah, aduh ya gue gagap nih, jangan gitu. Kalau blog muncul atau starternya muncul, teman-teman ketawa, gue ulangin ya, gue ulangin, dengerin, ngomong lagi. Jadi buat dunia di sekeliling Anda itu mendengarkan Anda, gitu loh. Kalau aku seperti itu. Buat aku menerima dan aku bersyukur Allah memberikanku ini. Aku punya gagap, I'm starter. Aku sangat-sangat bersyukur karena kalau gitu aku nggak akan bekerja sebagai penyiar, aku nggak akan bisa menggapai mimpiku jadi penyiar. Aku akan jadi orang-orang biasa-biasa saja. Menurut aku ya. Soalnya dengan aku gagap dan aku punya mimpi jadi penyiar, terus orang-orang meremehkan mimpiku, aku jadi ada trigger, semangat, motivasi buat melampaui tembok itu. Gitu. Yang aku lampaui bukan gagapku sebenarnya, enggak, tapi omongannya orang-orang gitu aja. Gagap ini bagian dari diriku, bagaimana cara aku mengolahnya itu. Gitu sih. Karena aku nggak tahu, mungkin Mas Dwiki atau Mas Irfan lebih paham. Ada yang bisa sembuh total gagap, ada yang enggak. Aku nggak tahu. Permasalahannya apakah gagap ini dianggap sebuah disease, penyakit? Aku rasa enggak kan. Ini kan bukan sebuah penyakit, ini hanyalah anomali gitu kan. Jadi kelainan bicara aja gitu. Ini banyak juga ya tanya ya. Oh Mas Duki, kira-kira pemanasan seperti apa yang dilakukan sebelum MC atau siaran untuk merasakan wajah versi belasin? Nah kalau untuk saya pribadi, saya suka gini. Ini untuk melancarkan artikulasi. Sama atur nafas krisis ya guys ya. Karena di situ saya bisa mengatur tempo, mengatur nafas. Saya percaya kalau diafragma saya, pernafasan diafragma saya bulat, maka saya bisa mengatur tempo dengan baik. Suara yang saya keluarkan juga
Baik, itu masalah teknis sih. Poinnya bukan itu sih. Poinnya saya ngobrol sama teman-teman dari ISC adalah berbagi tentang metode ini. Semoga bisa berguna dan yang pasti saya ingin menyemangati teman-teman bahwa ini ya opening dan closing ya. Dan saya ingin menyemangati sama teman-teman buat teman-teman di luar sana uh, lihat saya kekurangan saya banyak. Pertama saya gagap, yang kedua suara saya cempreng. Pernah tahu nggak penyiar itu cempreng suaranya? Aku di situ. Saya adalah seorang gagap, suara saya cempreng, dan profesi saya sebagai penyiar. Bukan Iya. berarti apa ya? Uh, uh, Sometimes orang-orang itu meng-hire saya bukan murni karena talent saya. Banyak yang lebih bagus dari saya yakin itu. Tapi belum tentu banyak yang mau menerima kekurangan seperti saya. Gitu. Dan Eh, buat teman-teman ESC di luar sana yang suaranya jauh lebih bagus daripada saya, yang nggak nyempreng kayak saya. Faktanya suara saya cempreng. saya cempreng, saya gagap. Tapi saya bisa kok jadi penyiar. Kalau seorang cempreng dan gagap aja bisa jadi penyiar, berarti batas cita-cita ini apa nih? Batas mimpi ini apa? Nggak ada. Batas mimpi cuma Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang yang menjelek-jelekan Anda, menghina Anda gara-gara Anda gagap, Anda nggak pantas dapat itu. Tanamkan ke diri Anda. Itu sih Mas Irfan. Begona. ya mungkin kalau Mas Aswin dikenalnya cempreng itu bisa disebut ciri khas Mas kali. Jadi Mas jadi penyiar radio saja itu uh, seorang penyiar radio yang gagap itu bisa dibilang untuk orang-orang awam mana mungkin mustahil gitu ya Mas ya. Iya, iya. Iya. Tapi Mas Aswin bisa gitu, bisa dibilang pekerjaan yang di luar nalar bagi orang gagap gitu. Tapi Mas Aswin jadi penyiar itu hebat banget sih. Cuman Mas Iya. saya mau tanya dari pertanyaan saya sendiri. Misalnya Mas waktu siaran atau lagi on air itu pernah gak lagi wawancara orang gagapnya keluar itu gimana Mas itunya? Sesekali pernah waktu itu. Waktu itu Pernah? apa ya? Mungkin Pernah. awal-awal kali ya. Waktu itu interview siapa ya waktu itu? 2015. Oh, kebetulan waktu itu interview netral, tapi nggak sama Mas Erik. Waktu itu cuma sama Mas Dori Sukamti waktu itu. Kok netral lagi? Sorry, sorry. Endang Sukamti kok netral. Endang Sukamti sama Mas Dori. Endang Sukamti. Jadi waktu itu eh, tengah-tengah ngobrol nih. Nah kayak gini, tengah-tengah ngobrol tiba-tiba satiriku muncul. Mm-mm. Ya udah, ya tinggal gimana pinternya aku aja ya. Aku ngolah, tuh kan, gara-gara saking semangat sih sampai belepotan. Oke, ulang lagi Mas. Pertanyaannya adalah, gitu. Cara mencikapi itu kayak gitu. Pada saat online, Kita pulang. sorry, pada saat on air. Jadi kalau ngomong dulu itu, ntar tuh kan, saking semangatnya sih sampai belepotan. Ulang Mas ya. Pertanyaannya kayak gini nih, kayak gini, gimana Mas? Kayak gitu. Biasa kalau aku kayak Iya. gitu. Pernah tuh, beberapa kali pernah. Mas Diki, mantap. Satu lagi pesan-pesan untuk musik episode di Indonesia adalah mengubah stigmanya, Mas. Betul, mengubah stigmanya. Aku berbagi juga kan di grup kan bahwa Iya. sejak awal tuh udah ada stigma kalau orang gagap tuh seakan-akan on gitu. Ada kartun di Looney Tunes, karakter namanya Porky Pigs. Mungkin teman-teman Kartun bisa apa Mas? lihat ya. Kartun Looney Tunes. Looney Tunes. Kartun Looney Tunes. Iya, itu nama Oh. karakternya itu Porky Pigs. Porky Pigs itu digambarkan dia itu babi, jadi itu gagap. Dan dia itu selalu bisa dikadalin sama Daffy Duck sama Bugs Bunny. Dari situ sudah terbentuk stigma bahwa orang gagap nih less intelligence, gitu. Pasti kurang pintar gitu. Dan itu waktu kecil aku menikmati ya, aku ngelihat Porky Pigs dibully gitu. Aku menikmati waktu kecil. Begitu aku besar, itu nggak bagus.
itu nggak bagus. Itu mengajarkan secara nggak langsung, itu mengajarkan kita untuk eh, mempermalukan seseorang berbeda dari kita. Itu sih menurut aku. Dan stigmanya memang harus dirubah. Kalau orang gagap itu hanya, ya kita hanya memiliki kelainan dalam approaching kata aja, sisanya sama aja. Gak ada bedanya kok sama kayak orang botak, gak ada bedanya kok sama sama orang yang hitam kali. Orang botak mungkin karena apa, karena dia akar rambutnya gak kuat lagi, tapi bukan berarti kan kita bisa bilang orang botak tuh bego-bego, kan enggak juga dong. Itu kan stigma, orang botak tuh itu ya apa, pelit-pelit, ya enggak dong, enggak juga dong, enggak semua kayak gitu. Terus kalau orang hitam tuh pasti dekil ya, ya enggak juga, enggak juga. Kita bisa bilang ada kok banyak artis-artis Indonesia yang kulitnya tuh enggak putih sawo matang, agak coklat-coklat hitam gitu, tapi mereka cakep-cakep aja. Marion Jola, Kamga gitu. Ya Itu itu mungkin bagaimana cara artis kita hitam membuat manis. aja hitam manis. Dan gagap bukan berarti nggak pinter dong, kan gitu aja. Stigma bahwa orang-orang gagap tuh, stigma bahwa orang-orang gagap tuh selalu dianggap less intelligence, itu harus dirubah gitu. Iya, Dan mungkin harus sayangnya stigma di negara kita tuh gagap itu masih masih dipandang buruk gitu. Makanya dengan adanya grup kita ingin mengubah pandangan orang lain bahwa orang gagap itu ya mungkin mereka punya punya kekurangan tapi dia sama-sama sama-sama manusia yang yang seharusnya mereka yang seharusnya yang seharusnya mereka saling menghargai sesama manusia gitu. Jadi dengan adanya ini gitu. jadi ya apa ya, kalau menurut aku sangat bersyukur sebenarnya, aku sangat sangat bersyukur. Yang pertama hubungin aku Mas Irfan gak sih, apa Mas Dwiki ya, yang pertama hubungin di Instagram tuh Mas Irfan ya, Nah, kenapa? yang tanya, yang pertama kali hubungin aku di Instagram tuh Mas Irfan atau Mas Oh, Dwiki ya? saya. Oh iya, Mas Irfan. Saya. Aku sangat-sangat bersyukur Gitu. waktu itu. Bener-bener, aku sangat-sangat bersyukur Mas Irfan waktu itu sempat tanya ke aku. Jadi Ya, kebetulan makasih aku Mas, makasih. punya podcast waktu itu, seorang gagap yang jadi penyiar, itu adalah ungkapan aja sih, ungkapan keresahan aja. Terus Mas Irfan nanya nih, apakah betul ini Anda? Terus menawarkan untuk bergabung di grup. Dan di situ Iya. aku nggak merasa sendiri, ternyata banyak teman-temanku di luar sana yang mengalami kesulitan yang sama dengan aku, dan tidak semuanya itu bisa berdamai dengan dirinya gitu loh Mas, tau kan? Jadi itu ada yang teman-teman kita kan, kalau kita lihat kan banyak ya yang kayak bahasanya itu kayak nggak pede dengan dirinya sendiri gitu, nggak nggak bangga dengan Iya, dirinya betul. sendiri ya. Padahal sebenarnya nggak perlu ada nggak perlu ada yang perlu di apa ya, diminderin sih. Itu sama kayak gini, sama kayak naik mobil. Ada orang bisa naik mobil, ada yang nggak lancar naik mobil, tinggal gimana caranya supaya belajar agar lancar naik mobil gitu. Sama juga kayak orang gagap nih kayak saya nih, ada orang lancar bicara, ada orang gagap kayak saya, agar ketemu di tengah ya aku harus belajar bagaimana cara bisa menyampaikan maksudku dengan baik gitu. Dan harusnya orang-orang di luar sana itu belajar untuk menghargai perbedaan. Masalahnya nih kalau di perspektifku aku sudah belajar loh untuk bisa, aku nggak bilang tidak gagap, aku belajar untuk bisa mengungkapkan maksudku dengan baik, dan lawan bicara itu harus belajar untuk bisa menghargai aku. Dan teman-teman di ISC yang masih merasa minder, jangan minder gitu. Kalian nggak sendiri, kalian tuh sama aja kayak orang nggak bisa naik sepeda, bisa dipelajarin tuh. Ada Mas Yusuf Ansori nih, Mas Irfan nanya nih, izin bertanya Mas, biasanya orang gagap seperti saya itu jarang untuk mulai mencari jodoh. Nah, untuk sesi kita bisa mulai percakapan seperti apa nih? Tadi sebenarnya sudah saya bahas
Mas Yusuf. Ini nanti Yang saya save G. Sama mungkin bisa melihat lagi. Tadi sudah saya bahas tadi metodenya gitu. Jadi saya rasa mungkin biar kita nggak terlalu panjang ya Mas Irfan, biar teman-teman juga nanti waktu nonton ulang nggak terlalu panjang dan kita mengembang. Mungkin ada baiknya topiknya hari ini aku tutup dulu kali ya Mas Irfan, biar teman-teman juga enak nanti nontonnya di IGTV ya. Nanti linknya aku share di Mas Irfan ya, nanti bisa di share oh siap teman-teman siap. juga bisa berguna ya. Itu apa ya tuh kan umat kan seperti ini, aku ngomong itu aja susah, tapi ya that's part of me. Ya itu aja aku rasa yang bisa aku omongin. Sekali lagi aku terima kasih buat Mas Irfan udah mengundang aku di ESC. Mas Dwiki juga terima kasih supportnya, thank you banget. Terus juga sering sering mengarahkan kadang-kadang gitu, sering mengarahkan kalau misalnya Mas boleh nggak kayak gini Mas, thank you banget. Dan buat teman-teman dari ISC Indonesian Starter Community, maaf ada salah-salah kata, jangan minder bro sis. Kalian semua itu bagian dari saya gitu loh. Jadi kalau saya gagapin bisa jadi penyiar, berarti nggak ada batasan kok buat kalian semua. Tuh. Mas Ivan terima kasih ya. Mending kita tutup aja, semoga biar nggak panjang-panjang, biar teman-teman enak juga untuk ngulangnya. Terima kasih. Oke. Saya Terima pamit dulu. kasih. Terima kasih Mas Irfan. Assalamualaikum. Ya sama-sama Mas.